Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 pada pelajaran ke-7, materi tentang menerima kodo dan kodar. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga kita dimudahkan dalam memahami pelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran kali ini yaitu memahami makna kodo dan kodar, contoh-contoh kodo dan kodar, dan hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Mari kita bersama amati gambar berikut ini. Gambar 7.2 ada bayi dalam box. Gambar 7.3 matahari bersinar di ufuk timur. Gambar 7.4 lomba qiraah Al-Quran, dan gambar 7.5 menjadi juara sepak bola. Materi yang pertama yaitu memahami makna kodo dan kodar. Untuk memahami makna kodo dan kodar, mari kita perhatikan cerita berikut ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut, terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Setelah mencermati cerita tersebut, apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Ya, Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi. Karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketentuan lain. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman ke-6? Rukun iman ke-6 yaitu percaya kepada kodo dan kodar. Peristiwa Salim tidak jadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh kodo. Untuk itu, marilah kita pahami makna kodo terlebih dahulu. Kodo adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Kodo dan kodar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh kodo. Contoh-contoh kodo antara lain sebagai berikut. Contoh yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Contoh yang kedua, kematian pasti akan datang. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Adapun hikmah beriman kepada kodo yaitu
Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan perilaku antara lain sebagai berikut. Pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Hikmah yang kelima yaitu berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Selanjutnya, kita akan memahami tentang apa itu qadar. Perhatikan cerita berikut ini. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kakaknya Fahri. Setiap hari, Maryam melatih diri di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maryam berusaha latihan pidato, kadang di kamar atau kadang di ruang tamu di hadapan ibunya. Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran, namun demikian, gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustadz atau ustazah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia minta ibundanya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberi batasan waktu 30 menit. Batas waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang mendebarkan bagi Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato. Maryam dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengarkan pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato, wajah Mila tampak sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar, seperti kisah ikhtiar Maryam di atas yang gigih berlatih pidato. Akhirnya, membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas, atau juara lomba matematika, atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Berikut contoh-contoh qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qoriah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus dengan usaha yang gigih. Hikmah beriman kepada qadar. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita simak hikmah qadar berikut ini. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu, untuk latihan di rumah, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.